pamanku, emang pahalanya masuk apa mau menerima poligami itu apa? Pamanku bilang tuh ngomong kayak gini, nanti kamu di surga itu duduknya tuh bersanding dengan istri-istrinya para nabi. Ngomong kayak gitu. Iya, dari berapa ya? Dari umur ya, dari kecil ya sampai umur ini, umur 30 40 deh sampai 40. Oke, umur 30 sekian Iya. gitulah ya. Oke. Apa Ya, buktinya tapi kan bahwa saya Anda baru Oke, berarti Anda sudah hampir 40 tahun sudah jadi orang. Berarti selama 40 tahun itu kan pasti pernah sholat, pernah ikut ngaji, betul? betul. Coba Saya kan di buktikan, pondok buktikan. juga. Mondok juga? Saya di pondok loh. Iya. Wah, coba silakan buktikan, silakan. Coba kami mau dengar Berapa? ini. Silakan. Surat apa saja yang Berapa? sulit? Yang sulit, silakan. Kok sulit? Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, itu kan surat Al-Ikhlas. Coba yang lain, coba. Apa ya? Ada sih apa? Terserah apa aja. Doa makan, Al-Fatihah. doa apa terserah. Tesnya kan begitu. Doa ada petir. Silakan. Allahumma la taqsuna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adabika wa afina qabla dzalik. Sah ini muslim. Sah. Sah. Ya, silakan Ana. Apa yang membuat Anda ini meninggalkan agama Ana? Silakan. Terus terang saya dulu kan juga ini ya, aku nggak di sini aku nggak menyebutkan sebab ini kan banyak ya, banyak aliran gitu. Jadi kalau di aliranku sendiri dulu itu eh, celana harus cingkrang satu, Oke. terus perempuan harus menerima di poligami gitu. Kalau di tempatku ya dulu kayak gitu. Terus aku dulu pernah dilamar sama ibu-ibu istri tua lah ya, ngelamar ke aku untuk suaminya gitu. Cuman saya tolak. Karena waktu itu saya kan masih lulus SMP ya, Bang ya. Itu saya dipaksa nikah sama orang yang aku nggak kenal gitu. Jadi selisih saya waktu itu kan saya umur 15 tahun, menginjak 16 tahun. Terus mantan suami saya itu umur 35 tahun gitu. Jadi mantan saya itu nggak tanggung jawab sampai detik ini, sampai anak kuliah pun nggak dibiayain Bang Edi, gitu. Sampai detik ini. Sebentar. Ini kok masalah pribadi nih, sebentar. Coba. Saya pengen tahu alasan yang apa namanya akhirnya membuat kamu tidak percaya itu apa? Kalau alasanku ya itu karena perempuan di tempatku itu dia terlalu Oke, ya, baik. Nah, saya sudah dapat harus poinnya. menerima. Iya, Betul. saya sudah Karena dapat poinnya. aku tanya sama pamanku, emang pahalanya masuk apa mau menerima poligami itu apa? Pamanku bilang tuh ngomong kayak gini, nanti kamu di surga itu duduknya tuh bersanding dengan istri-istrinya para nabi. Ngomong kayak gitu. Iya. Terus? Terus aku ngomong gini, loh, emang aku kenal sama istri-istrinya para nabi? Kita kan nggak kenal. Soalnya waktu itu aku bantah terus Bang Edi, bantah terus aku dulu waktu itu. Ya. Nah terus terakhir kemarin tuh aku baptis itu kan bulan 6 kemarin ini ya, tanggal 13. Oh, akhirnya masuk Kristen. Iya, sudah masuk. Hmm. Aku kan ada di Singapura ini. Bang, Anda berjanggut ya? Iya. Betul tidak di Itu janggut sunnah Anda? Nabi. Iya, betul tidak di janggut Anda itu bergelantungan para bidadari? Itu hadis Nabi. Iya, betul tidak itu? Perkataan Ada bidadari Nabi. bergelantungan di sana? Betul. Betul. Saya meyakini. Betul. Gimana jalan ceritanya kok bisa bidadari bergelantungan itu di janggut? Itu gimana ceritanya? Coba bidadarinya Ini kok perkataan kecil-kecil Nabi. gitu? Ini perkataan Nabi. Iya Hadis bang, Nabi. saya tahu itu perkataan Muhammad. Pertanyaan Hadis saya, Nabi Muhammad SAW. nampaknya ada kendala Jadi bukan sinyal dengan lagi akal. teman-teman ya. Bang, jangan, coba dengerin dulu biar sampai selesai.
Bagaimana Anda bisa silakan. percaya? Bagaimana Anda bisa percaya bahwa bidadari-bidadari bergelantungan di janggut Anda itu? Udah dapat Karena salah tipu. perkataan Nabi. Oh, karena Muhammad yang ngomong berarti Anda percaya? Iya. Iya, memang luar Karena biasa. Karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Baik. Suri baik. tauladan bagi umat Islam. Oke, artinya apapun Jadi yang harus apapun yang dikatakan Muhammad, walaupun nggak masuk akal, walaupun gimana pun terima aja sebagai kebenaran gitu ya. harus diterima dengan hati bukan dengan pikiran. Baik, baik. Karena Gini, Bang. gini, Bang. Ya, Saya dulu. silakan, Bang. Saya dulu. Malaikat tidak bisa dilihat. Alam kubur tidak bisa dilihat. Tapi bisa dilihat dengan hati seorang yang beriman. Kalau orang yang beriman, hatinya tenang. Tidak gelisah dengan dunia, Bang. Oke, sudah bisa ditanggapi. Ingat kepada Allah, tenang. Baca Quran, tenang. Oh, coba Bang baca Quran, Bang. Saya pengen dengar. Saya pengen dengar, Bang, bacaan Al-Qur'an, Bang. Coba bacain dulu, Bang. Oh, gitu. Oke, silakan. Surat apa? Contohnya misalnya pendek aja lah. surat An-Naba ayat 30, 31, 32 ayat surat An-Naba ayat 31, 32, 33. Ayat 31, 32. 33. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba. Artinya? Dengar, Artinya? kedengaran? Kedengaran. Artinya? Ini kecil ininya ya, Bang. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis montok yang sebaya. Mantap. Berarti mantap. Berarti orang-orang yang bertakwa akan dapat kebun anggur dan akan dapat gadis montok. Luar biasa. Sungguh pengikut Muhammad mendapat kebahagiaan, saudara-saudara. Kamu mengatakan bahwa orang-orang muslim itu tandanya itu adalah bersikap keras kepada non-muslim dalam hal akidah. Salah satu hal misalnya ketika Anda melihat orang-orang non-muslim itu akidahnya misalnya mengatakan selamat hari Natal. Betul? Oke, di dalam Al-Quran ada tidak ucapan selamat hari Natal? Tidak ada. Ada. Bukakan Quran surat Maryam ayat 19 ayat yang 33. 19 ayat 33. Memang orang muslim ini teman-teman, kalau mereka baca terjemahan Al-Qur'annya, murtad mereka meninggalkan agama Islam. Surat Maryam, Quran surat yang ke-19, ketika aja IS 19 ayat 33. Jangan ibaratkan aina makuntum. Terjemahannya dong, terjemahannya. Surat Maryam Ayat 33. Selamatlah atas kelahiranku ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan hidup. Silakan. ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya ya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Artinya, Kesejahteraanku dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. siapa yang mengucapkan itu? Nabi Isa. Nabi Isa. Artinya ada ucapan selamat nggak atas kelahiran Nabi Isa? Gak ada ucapan selamat. Coba dibaca ya, ulangin. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, Pada hari kelahiranku. hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan kembali.
Oke, berarti ada ungkapan kesejahteraan. Aduh, suara Anda sudah mulai ini macet-macet ini. Inilah udah mulai pakai intrik-intrik lama ini. Coba bisukan dulu. Aduh, Anda bisa mendengar suara saya nggak? Bisa nggak Anda mendengar suara saya? Udah mulai intrik lama. Gimana Ahmad? Baiklah, perbaiki dulu sinyal. Nanti saya balik lagi udah. Alasan saja. Nanti saya balik lagi. Saya ingin bertanya. Dia belum bisa nyalakan kamera teman-teman karena pengikutnya belum ada. Ya gimana? Saya orang Kristen. Saya udah percaya. Cuman ada sedikit pertanyaan Apa itu? yang buat saya ragu. Tuh. Apa itu? Nah, Tuhan kan itu maha kasih. Dia juga maha tahu. Halo? Adam dan Hawa bakal jatuh ke dalam dosa. Tapi kenapa sih Tuhan tetap menciptakan Adam dan Hawa? Kan pada akhirnya bakal masuk neraka kalau berdosa. Tuhan tahu. Sebentar. Tadi agak terputus. Coba ulangi lagi. Tuhan kan tahu Adam dan Hawa bakal berdosa, bakal jatuh ke dalam dosa, karena Tuhan maha tahu. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan Adam dan Hawa? Karena dosa kan upahnya maut. Maut itu neraka. Jadi kenapa Tuhan menciptakan manusia padahal dia tahu bahwa manusia bakal jatuh ke dalam dosa? Oke, baik. Pertanyaan yang filosofis ya. Karena begini, karena tujuan daripada Tuhan menciptakan manusia itu bukan supaya dia itu masuk ke dalam satu pelanggaran. Bukan supaya manusia itu pada akhirnya masuk ke dalam neraka, tidak. Tetapi supaya manusia itu mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Sama seperti ini. Ini ada satu statementnya Pak Esra Soro yang bagus. Begini. Ketika orang menciptakan pesawat, ya, orang itu tahu bahwa pesawat itu bisa jatuh. Tetapi pesawat itu diciptakan bukan untuk jatuh, tidak. Nah, tetapi kalaupun manusia itu jatuh dalam dosa, justru itu adalah gimana saya menjelaskannya ini ya? Itu bukan keinginan daripada dia yang menciptakan itu sendiri. Keinginan daripada dia seperti orang yang membuat pesawat untuk mengantarkan manusia. Nah, kalau pesawat itu jatuh ya berarti ada kerusakan di situ, ada satu error di situ. Begitu juga ketika Tuhan menciptakan manusia. Apakah manusia Tuhan tahu bahwa manusia bisa jatuh dalam dosa? Iya, tetapi Tuhan juga tahu bahwa manusia itu juga akan melahirkan keturunan-keturunan. Dan banyak nanti dari keturunan-keturunannya itu yang juga mereka akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta itu. Seperti itu. Halo? Jadi Tuhan menciptakan manusia memang bukan untuk jatuh ke dalam dosa? Ya, bukanlah. Kalau konsep seperti itu adanya dalam agama ini.